Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya, bacaan ini bersifat general reading. Jadi bisa resonate, bisa juga tidak, bisa juga energinya vice versa. Ambil yang baik-baiknya, buang yang tidak sesuai dengan teman-teman, dan tetap ya selalu berusaha berdoa untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh teman-teman, dan serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadikanlah pembacaan tarot ini hanya untuk hiburan saja. Oke guys, hari ini tema readingannya adalah apakah dia memikirkan kamu? Seseorang yang tidak berkomunikasi dengan kamu, apakah dia masih memikirkan kamu? Dan kalaupun iya, tentang apa? Kita lihat ya guys. Berdoa ya, asik. Supaya bagus keluarnya gitu. Oke? Ya jangan gitu dong. Masa nggak peduli sih? Peduli dong. Oke, kita lihat ya. Seperti apa saat ini seseorang yang ada dalam pikiranmu? Apakah dia saat ini ada memikirkan kamu? Apakah masih memikirkan kamu? Orang yang sudah tidak komunikasi dengan kamu. Oke, ada dapat 5 guys ya. Kalau aku lihat coba kita lihat bottom of the deck-nya. Jawabannya iya loh. Apakah dia masih memikirkan kamu, orang yang sudah tidak komunikasi? Jawabannya iya. Ya, nih orang yang tidak komunikasi, jawabannya iya. Justru aku lihat secara energi di sini tuh dia kayak masih sering menunggu kamu. Pintu hatinya belum tertutup, pikirannya belum hilang. Ya, dengan kayak gini, pikirannya tuh nggak bisa ngelupain kamu. Ya, terus kayak dia juga sering berdoa atau mungkin sering memohon di dalam batin atau di hati kecilnya ya. Semoga ada kesempatan untuk kembali, kalaupun itu dilihat dan dirasa oleh dia kayaknya karena situasi atau perpisahan buruk itu terjadi ya, karena mungkin ulahnya atau mungkin karena keadaan ya yang membuat situasi jadi nggak bagus gitu ya. Dia juga di sini kayak memohon apapun ya, jalan perpisahan yang telah terjadi di antara kamu sama dia, semoga ini ada ada kesempatan dia bisa kembali ke kamu gitu ya. Oke, kita lihat untuk 5 kartunya. Ada Knight of Chels ya. Sebentar ya teman-teman. Ada Six of Cups atau Chels. Sebentar, ada yang mengganggu. Ada Knight of Wands and Knight of Pentacles and Nine of Chels ya. Oke, naik semua ya. Kalau aku lihat sih begini ya guys ya. Kalau teman-teman mungkin merasa bahwasannya seseorang ini nggak mungkin nginget kamu ya, begitu pasti ya. Karena di sini aku juga ketarik energi kamu, dimana ada Knight of Chels ya. Kayaknya tuh kamu ngerasa ya nggak mungkin juga dia ya gitu mikirin kamu, apalagi sekarang nggak pernah komunikasi, melihat ya. Nih yang aku lihat di sini ya, dia masih sering memikirkan kamu. Kenapa? Karena masih ada perasaan di dalam dirinya terhadap kamu gitu. Dia mungkin berbalik gitu ya, berbalik arah ya, ataupun juga mungkin apa yang kalian awal sudah sepakati ini ya, dia mungkin tidak menepati janji. Tetapi di sini aku lihat di Knight of Chels ini, kalau dia ini sangat menyimpan perasaannya buat kamu, masih belum hilang, dijaga loh sama dia gitu. Kisah apapun yang sudah membuat kalian ini bercerai, berpisah, atau tidak terhubung lagi, menurut dia bukan harus cepat-cepat dihilangin di pikiran dia, melupakan kamu, enggak ya. Justru dia kayak
kamu ini orang yang berbeda, kamu ini orang yang mungkin 1001 dia bisa temui gitu ya. Dia merasakan ada sesuatu hal yang istimewa di kamu. Jadi nggak semudah itu dia melupakan bahkan membuang gitu ya. Demi kebahagiaan diri dia, dia tidak akan tega gitu untuk kayak membuang rasa cintanya ya, untuk tidak diberikan kepada kamu. Karena sebetulnya kamu sendiri adalah kategori orang yang sesuai dengan hatinya, dengan jiwanya gitu loh. Bahwa kamu ini adalah sosok yang diinginkan oleh dia. Dan apakah dia memikirkan kamu dan apa yang dia pikirkan? Tentu saja tentang perasaan kamu. Apakah kamu masih ada rasa dengan dia? Apakah kamu ada rasa ingin bertemu dengan dia? Apakah kamu masih mengingat dia? Apakah kamu ingin bertemu dengan dia? Apakah kamu masih sering kecarian dia? Dan apakah kamu masih mau diajak berhubungan lagi? Gitu. Ini yang dia pikirkan. Terlihat di sini ada Six of Cups ya, bahwasannya mungkin ada pesan, ada kesan yang membuat dia ini sulit banget untuk ngelupain kamu ya. Ini terlebih sepertinya kamu ini orang yang baik gitu loh ya, lembut, perhatian, cinta kasih kamu tuh tulus, dia ngerasain hal itu gitu ya. Jadi mungkin bertambahnya usia dia saat ini, mungkin ada yang sedang ulang tahun atau mungkin dia sekarang lagi merayakan ulang tahun dia. Jadi bertambahnya usia dia dan hubungan kalian sudah menjauh, justru jadi kenangan ya. Jadi bikin dia ini bersyukur pernah menjalin hubungan dengan kamu. Bahagia karena pernah mengenal kamu, mendapatkan perlakuan baik dari kamu, mendapatkan perhatian yang manis dari kamu, dan kamu banyak memberikan hal-hal yang bermanfaat buat dia gitu. Jadi dia ngerasa nggak kerugian gitu menjalin hubungan sama kamu, walaupun saat ini kalian sudah berpisah atau jauh. Tidak merasa dia benci, dendam, tidak ada di dalam pikirannya dia. Yang ada justru dia merawat perasaannya dia itu masih sampai detik ini, karena tidak ada yang menyamai besarnya ketulusan dan juga pengorbanan yang dia rasa itu hanya pernah diberikan oleh kamu. Orang yang bersama dengan dia saat ini pun tidak setara pemberiannya, entah itu melalui materi, entah itu kebahagiaan batin ya, tidak setara seperti kamu ya memberikan itu kepada dia. Jadi kenangan, jadi inspirasi, jadi kebahagiaan tersendiri di saat usia dia sekarang sudah terus bertambah. Jadi kayak pengalaman ini tuh bisa jadi ilmu buat dia untuk anaknya, untuk keluarganya, untuk kerabatnya, temannya, sahabatnya. Dia bagikan bagaimana cara untuk mendapatkan pasangan yang baik, terus menjaga hubungan dengan baik, terus misalkan bisa membuat orang yang sedang bermasalah tidak harmonis bisa kembali membaik. Dia punya pengalaman tersebut, yaitu pelajaran ya selama menjalin hubungan sama kamu. Dia banyak membagi nih, harus begini. Jadi mungkin sosok ini tuh dahulunya bukan orang yang menepati janji, orang yang jujur, bukan orang yang menjaga kesetiaan. Misal ya teman-teman ya, mungkin karena harta, mungkin karena jarak, mungkin karena waktu, hambatan membuat seseorang tuh tidak setia pada kamu, ataupun juga mungkin karena beban dalam kehidupan. Yang aku lihat di sini, saat ini orang ini selalu terpikirkan dan menginginkan mendapatkan, merasakan hal yang sama seperti apa yang telah engkau berikan kepada dia. Kasih sayang, ya, cinta kasih,
Terus apalagi, mungkin kamu pinter memasak, mungkin kamu pintar melukis, mungkin kamu juga pintar membuat kata-kata atau merayu. Acts of service kamu mungkin gak ada duanya. Love bombing kamu mungkin juga sampai kamu menikah atau berpisah sampai detik ini masih keinget bagaimana cara memperlakukan dia sehingga dia sangat sulit untuk melepas kamu dari pikirannya. Itu teringat dan itu dipakai sama dia di kehidupan dia sekarang dengan keluarganya, gitu ya. Bukan berarti mungkin dengan orang yang saat ini bersama dengan dia, aku lebih ngelihatnya dia itu mendapatkan perasaan bahagia, perasaan senang, terus ngerasa diistimewakan oleh kamu, dan dia dibagi, dan dia mencontoh, dan dia melakukan atau bereaksi kepada orang-orang terdekat dia dengan cara yang lemah lembut. Jadi mungkin hal yang kamu terapkan di dalam hubungan itu memberikan dampak yang positif buat dia, sehingga dia banyak memakai ya untuk hubungan dia dengan partnernya mungkin saat ini, temannya, keluarganya, siapapun itu yang saat ini sedang dekat dengan dia. Jadi dia dulu mendapatkan kasih sayang yang tulus dari kamu, pikirannya dia ya, dapat barang-barang yang istimewa ya, hadiah ataupun juga mungkin ucapan yang bagus, puisi yang indah, lukisan yang bagus dari kamu. Tapi sekarang dia yang mempraktekkan apa yang kamu pernah lakukan, dan dia kangen loh diperlakukan seperti dulu kamu memperlakukan dia. Sekarang dia kemana-mana memperlakukan orang seperti itu, gitu ya. Dia ingat sama kamu. Apakah kamu dan dia setelah berpisah lama, setelah kalian saat ini tidak saling komunikasi, seandainya dia mengajak ketemu, kamu mau? Seandainya kamu diajak komunikasi, apakah masih diterima? Apakah masih ada respon? Ya, jadi net of one di sini juga aku merasanya dia masih sering nguntil kamu, masih sering ngintip kamu, masih sering cari tahu tentang kamu ya. Mungkin dia ngerasa kamu nggak bakal kepikiran kalau dia masih sering memantau kamu karena mungkin sudah jauh, sudah lama. Tapi nyatanya dia masih terus mencari dan melihat jejak kamu. Ya, kamu kemana, dengan siapa, hal apa yang kamu perbuat. Ya mungkin dia mengkorek-korek. Karena apa? Karena perasaan dia ini masih sayang dan kagum sama kamu. Bahkan sejauh ini dia melihat kamu belum ada perubahan yang signifikan ke arah hal-hal yang negatif, ataupun juga ada gebrakan baru gitu, ataupun juga tidak ada ke arah yang pamer ataupun juga ria ya, yang membuat tercoreng nama baik kamu di hati dia. Jadi kamu benar-benar terlihat baik terus di hatinya karena dia sudah cari tahu kamu belum ada perubahan. Ya, ini general reading ya teman-teman. Bisa resonate, bisa juga enggak, bisa juga energinya vice versa gitu ya. Ini adalah alam bawah sadarnya dia ya, yang sampai detik ini masih memikirkan kamu. Dan alasan dia pun sampai detik ini tidak membuang ataupun sulit melupakan kamu adalah karena dia sangat mengidolakan kamu, atau memang kamu ini sebetulnya pas sebagai pasangan buat dia, sangat cocok. Namun mungkin tidak berjodoh atau memang belum waktunya kalian dipersatukan oleh semesta. Jalan menuju pernikahan itu ada, kembali lagi kalian bersama itu ada, sangat ada. Aku bilang ini hingga 89% kemungkinan kalian kembali itu ada. Itu yang aku bisa kasih prediksi ke teman-teman ya. Terus juga ada Knight of Pentacle, dia masih berharap di sini untuk mendapatkan kamu lagi. Walaupun itu sangat nihil, misalkan nih usaha dia udah keras nih, ataupun dia akan berusaha untuk komunikasi, say hello ya, dia masih berharap nih nanti dia mau usaha ya, nanti dia mau usaha, mau komunikasi sama kamu. Apapun nanti responnya, dia sih di sini masih akan terus kayak bersabar gitu ya, ataupun juga nggak akan yang namanya
membenci atau dendam sama kamu. Justru dia masih terus kayak melakukan uji coba ya. Maksudnya gimana ya? Kayak ingin dapat respon gitu dari kamu, ingin dapat jawaban yang sesuai seperti apa yang dia inginkan gitu ya. Dia di sini kayak ngarepin loh, pengen ngedapetin kamu itu bener-bener udah dia perhitungkan, sudah dia pikirin. Masih ada pikirannya dia ini untuk ngedapetin kamu dengan cara yang dia punya. Masih ada, sampai detik ini pun dia pingin melakukan hal tersebut. Kalau aku lihat mungkin oke lah kalau mungkin dalam hubungan kamu belum terima, tapi setidaknya bisa komunikasi dulu, bisa ngobrol sama kamu, itu adalah kebahagiaan atau cita-cita yang dipengenin dia sekarang-sekarang ini gitu ya. Dan di sini ada Knight of Chalice ya, kalaupun kamu merespon, menjawab gitu ya, terus itu ya kebahagiaan buat dia gitu ya, gayung bersambut gitu loh, nggak bertepuk sebelah tangan. Tapi karena ini kartunya Knight of Chalice ya, kalau aku lihat dia masih akan berusaha gitu loh teman-teman. Nanti kalau udah tersambung komunikasi atau tidak sengaja bertemu, diajak ngobrol, ada respon yang baik dari kamu, dia masih mau menawarkan hubungan kembali dengan kamu. Karena masih ada perasaan sayang di sini. Bahkan dia sendiri nggak punya perasaan infil ya, kebencian ataupun dendam kepada kamu. Justru nih nawarin lagi gitu ya, mungkin kamu adalah mantan terbaiknya gitu, ataupun juga mungkin kamu adalah sosok pasangan yang dia sesali lah dia lepas ataupun dia sia-siakan ya. Dia melihat bahwa kamu saat ini mungkin ada seseorang yang sedang dekat dengan kamu, sehingga dia menjaga jarak di sini untuk tidak terlalu berlebihan ataupun tidak gamblang ataupun tidak terus terang tentang perasaannya, tapi dia mau cari tahu dulu sejauh mana kamu sekarang. Dia kepingin ada pendekatan dan mau nawarin hubungan lagi sama kamu. Tapi yang dia rasa di sini bahwa kamu sekarang lagi dideketin seseorang, dan ini dia mau mastiin dulu. Kalaupun iya, kayaknya dia bakal kayak ngebet ya ngedapetin kamu. Mungkin juga ada satu tindakan yang dia lakukan untuk merusak hubungan kalian. Misalkan kamu udah punya pasangan ya, tapi mungkin pasangan ini baru menjalin hubungan sama kamu. Hati-hati karena orang ini tuh kayak masih belum ikhlas ya, masih ada eh, perasaan yang ambisi gitu ya untuk bisa ngedapetin kamu lagi gitu ya. Dia bisa saja mungkin melalui sindiran, melalui kata-kata gitu ya, tapi bukan tindakan, tapi kata-kata yang menyakitkan, dan hal tersebut akan mampu eh, membuat perasaan kamu ini baper atau tersinggung. Karena di sini energi Capricorn ya, kan Capricorn juga bisa dibilang adalah sosok orang yang melakukan reaksi pembalasan itu kayaknya sangat tidak mungkin gitu dilakukan ya. Dia lebih kayak sering menggunakan kalimat atau kata-kata gitu yang pedes, yang nonjok, yang bikin seseorang yang baca itu pasti akan kepikiran, gak enak makan, gak enak tidur, terus kebayang-bayang sama perkataan negatif, dan itu akan merusak kesehatan kamu gitu ya. Dan ini juga ada energi Scorpio yang mana mungkin juga orangnya nggak mau kalah, atau bisa dibilang dia berani melakukan hal apapun demi orang yang dia sayang, yang dia mau, yang diinginkan dia, pasti dia akan dapetin gitu. Ini juga ada energi Leo, dimana kalau dia sudah suka, sudah masih sayang, masih cinta, apalagi di hatinya niat untuk ngedeketin kamu lagi, pasti dia akan melakukan berbagai cara. Ya mungkin itu memalukan, tapi buat dia enggak gitu ya. Dia tetap kok dengan standarnya dia seorang Leo gitu ya, yang bisa membuat kamu terpukau. Enggak mungkin dia memperlihatkan kebodohannya, tapi dengan cara-cara yang elegan, cara-cara yang membuat kamu bertekuk gitu ya, membuat kamu jadi tergila-gila kepada dia lagi gitu. Dia akan melakukan hal tersebut ya, mungkin dengan tubuhnya, cara dia berpakaian, atau mungkin dia punya pesona yang membuat kamu ini gampang jatuh hati kepada dia. Kelemahan kamu apa? Mungkin dia sudah tahu
ya, fisik dia mungkin oke, tatapan mata mungkin tajam ya, bikin kamu nggak bisa lepasin dia. Kadang itu juga dimiliki oleh Leo kalau sedang mengejar seseorang yang diinginkan ya. Bukan tipe orang yang cepet juga dia ngelupain mantan. Kadang kala dia juga melihat sisi terbaik, lebih banyak dikasih yang baik-baiknya apa yang tidak gitu. Tapi yang dia rasakan, yang dia pikirkan banyak hal yang positif gitu ya, yang sudah dia lihat dan dipikir selama menjalin hubungan sama kamu. Justru dia yang paling banyak drama atau paling banyak membuat kamu mungkin menderita ya. Dan ada energi Pisces juga, kalau orangnya romantis tapi susah bergerak karena lemot ya. Lemot di sini bukan karena dia IQ-nya rendah, bukan. Orangnya pinter kok, intuisinya tajam, prediksinya selalu tepat. Namun karena malas gitu loh, ya. Malasnya kenapa? Khawatir gitu. Penilaiannya kamu terhadap dia itu kayak rendah. Dia nggak suka dipandang atau diabaikan, dipandang rendah atau diabaikan. Makanya itu akan merusak dan mengganggu pikiran dia, dan itu akan sulit untuk hilang gitu. Apalagi itu datangnya dari kamu, pasti bakal bikin panas hati atau baper dia. Intinya dia masih berharap ya, orang yang saat ini jauh sama kamu, apakah dia masih memikirkanmu ya, tentang apa, tentang dirimu, tentang banyak hal, tentang cara untuk ngedapetin kamu lagi. Apakah kamu masih mengingatnya, apakah kamu bisa ketemu, apakah kamu masih mau menjalin hubungan sama dia. Itu yang sedang dia pikirkan saat ini ya. Sosok ini punya ciri khas ya. Dia berkulit lokal atau sawo matang, hitam manis, kuning langsat ya. Terus dia juga sering pakai tutup kepala atau hiasan di kepala ya. Dia tubuhnya atletis atau bagus, perfect ya, sempurna, tinggi badan ya, tinggi ya, bagus gitu. Bukan orang yang biasa aja, tapi memang orang ini tuh menggoda, orang ini tuh punya daya tarik yang istimewa, yang mungkin siapapun yang ngejalin hubungan sama orang ini pasti susah banget move on, tidak termasuk kamu ya. Gitu yang aku lihat, dan sampai detik ini orang ini masih sering memikirkan kamu. Apalagi ciri khasnya mungkin dia orang yang suka mengoleksi benda-benda kuno, atau dia punya banyak piagam, piala ya. Mungkin orang ini energik karena banyak cabang olahraga yang diikuti atau banyak perlombaan yang dia ikuti ya. Atau seseorang ini adalah pengusaha yang banyak mendapatkan penghargaan, ataupun mungkin dia adalah kreator ya, pemain seni ya, mungkin juga itu mendapatkan banyak penghargaan ya, banyak fans, banyak teman, sehingga kemanapun pergi pasti banyak yang kenal gitu. Dan kamu juga mungkin agak susah ya menghindari orang ini karena sangat terkenal, atau mungkin juga orang ini memang pesona banget ya. Jadi kamu susah buat tidak tertarik sama orang ini, meskipun aku lihat di sini perasaan kamu kayak ya, itu kan masa lalu, yang sekarang kamu pengen fokus ke masa depan. Ini ada beberapa mungkin yang berpikir seperti ini, atau mungkin ada orang juga dari kalian yang menonton di sini masih menunggu ya, tanda-tanda dia kembali, apakah dia masih sayang ataukah mau diajak lagi dalam hubungan gitu ya, untuk mungkin ya berusaha lagi dari nol gitu ya, atau mungkin sedang menunggu dia karena belum bayar hutang atau ada janji yang belum terselesaikan, ini kamu lagi nunggu. Atau kamu berada di pihak yang juga sedih karena berpisahnya ini kamu masih dalam keadaan sayang sama dia. Jadi kaget aja ada mungkin kebenaran yang terungkap, atau sesuatu yang kamu dengar ini membuat kamu harus memilih mundur ya. Di sini perasaan kamu
seperti kayak masih belum melupakan dia juga. Jadi seperti dia mungkin ya masih sering membayangkan, berharap gitu untuk dia kembali lagi kepada kamu. Atau kamu adalah sosok yang saat ini sebenarnya bisa saja maju duluan atau berkomunikasi duluan, tetapi ada bahaya di depan. Entah seseorang ini yang berdiling atau yang sudah lepas dari kamu ini punya pasangan, atau memang dia punya masalah pribadi yang kamu takut banget kalau ngedeketinnya akan kena imbasnya atau ada sesuatu masalah ya jika kamu terus melakukan usaha kembali memperbaiki hubungan dengan dia. Mungkin takut celaka lah gitu, intinya kamu sudah tahu siapa dia sehingga kamu di sini juga seperti kayak ada keraguan buat maju untuk memperbaiki hubungan ini. Jadi lebih baik kayak menunggu reaksi dari dia atau perjuangan dari dia, seperti itu ya. Oke teman-teman, kita lihat beberapa kartu pesan buat kamu. Oke, di sini ada Ten of Pentacles. Beberapa dari kartu zodiak ini yang aku bacain, ini ada kemungkinan teman-teman ya, ada rezeki dadakan yang akan datang kepada kamu. Ada kabar bahagia yang akan datang kepada kamu dalam waktu dekat ini. Entah itu keuangan kamu, entah ini adalah materi ataupun juga berita baik dari hal lainnya. Misalkan ya, seseorang ini dapat kabar mungkin mau dateng, mungkin udah kamu terima gitu ya, cuman mungkin belum terjawab apakah dia punya perasaan sayang atau enggak, tapi nanti kamu akan tahu bagaimana perasaan yang sebenarnya. Tapi lebih ke kabar baik atau kabar bahagia sih yang bakal kamu terima. Dan juga mungkin ada dari teman-teman yang terbaca di sini zodiaknya dapat rezeki dadakan ya, rezeki istimewa. Ada King of Wands di sini. Oke, pesannya adalah mungkin jangan terburu-buru ya teman-teman. Kalau teman-teman ada punya pekerjaan terus pengen berhenti karena rasa sakit hati atau karena diabaikan atau lingkungan yang toksik ya, sabar dulu ya sampai mungkin waktunya kamu bisa melihat keadaan kamu pulih dalam keadaan finansial atau pulih secara fisik gitu ya. Mungkin ada yang lagi sakit dan uang juga lagi kehabisan. Jangan dulu resign hanya karena kamu pengen mendapatkan uang sangu yang besar ya, karena hal tersebut nanti akan jadi penyesalan di kemudian hari. Agak susah ngedapetin kerjaan belakangan ini, jadi bertahan dulu ya. King of Wands, kamu bertahan dulu, jangan karena uang terus langsung kamu kepingin jauh dari tempat kerja kamu yang sekarang. Tahan dulu, berpikir positif, itu adalah satu-satunya cara untuk kamu bisa melewati godaan, melewati hal-hal yang toksik yang mengganggu pikiran dan jiwa kamu. Oke, di sini ada Ten of Cups. Sekali lagi buat teman-teman semuanya, hati-hati jangan bermitra ataupun kerjasama dengan teman, keluarga, kerabat, kekasih ataupun sahabat. Karena ini akan bahaya, nanti kamu akan susah buat menyelesaikan banyak masalah dan nanti banyak kerugian yang lebih parah kalau bermitra atau bekerja sama dengan orang-orang yang punya kedekatan secara hubungan darah ataupun juga perasaan ya, karena nanti kamu kemungkinan banyak mengalah atau banyak mengalami kerugian. Queen of Swords, bersikaplah biasa saja gitu ya. Kalau kamu memang pinter, kalau kamu memang kaya, bersikap biasa aja ya. Supaya apa? Supaya kamu ini enggak didatangi oleh orang-orang yang hanya memanfaatkan kamu, hanya memerlukan kamu di saat butuh aja. Jadi perhatikan lagi, karena banyak yang datang kepada kamu orang-orang yang enggak tulus, yang enggak sebenarnya. Jadi kamu harus bisa kuat ya menerima rayuan gitu ataupun kata-kata manis. Jangan gampang tergoda, jangan gampang lemah gitu jiwanya, kasihan ya, karena pada akhirnya nanti kamu banyak dirugikan.
dan nanti udahannya kamu kayak capek sendiri nyelesain semua masalah-masalah mereka, orang-orang yang kamu sayang atau orang-orang yang merasa baik sama kamu. Jadi kamu kayak punya tanggung jawab untuk ngebantu mereka, jadinya beban tersendiri buat kamu ya. Oke, di sini teman-teman, enggak apa-apa. Sabar itu juga adalah sebagian dari kekuatan. Sabar itu juga adalah apa ya, kebaikan. Jadi jangan pernah ngerasa minder, malu, ataupun juga lemah gitu ya. Karena dengan sabar katanya itu adalah tanda orang lemah. Enggak. Sabar di sini justru mungkin saja apa yang akan terjadi dari reaksimu itu akan menimbulkan banyak masalah. Jadi lebih baik tenangin dulu, biarkan aja kamu mungkin terluka, terhianati, nanti juga waktunya apa ya, akan reda gitu ya. Kamu hanya butuh waktu, kamu hanya butuh kesabaran. Pada saatnya kamu sembuh akan sembuh, pada saatnya akan selesai, masalah itu akan selesai. Ya, jangan bertindak dulu kalau ini kesalahan bukan kamu yang perbuat. Jadi jangan terpengaruh. Kalau memang ini adalah hasil dari perbuatanmu, ya maka kamu harus melakukan permohonan maaf gitu ya, melakukan sesuatu, merayu atau bicara yang baik-baik untuk bisa dapat maaf atau untuk memperbaiki masalah yang sudah kamu perbuat gitu. Tapi kalau kamu tidak melakukannya, maka kamu di sini jangan melakukan hal apapun. Kalau ada orang yang mungkin merendahkan kamu, menghina kamu, ya kamu harus bersikap sabar. Sabarin aja, diemin dulu. Karena nanti kamu akan melihat apa yang akan terjadi pada orang yang sudah membuat luka batin kamu ya, ataupun merasa menghina kamu. Nanti dia akan merasakan sesuatu dan kamu akan melihatnya dengan mata kepala kamu. Jadi untuk saat ini kamu harus sabar ya. Dan hal ini akan membuat orang lain juga terluka gitu kalau kamu tidak melakukan pembalasan ya. Pada akhirnya kamu akan mengalahkan orang tersebut ya, karena kamu sudah melukai dia. Kamu tidak melakukan pembalasan, itu membuat sakit orang-orang yang punya masalah sama kamu ya. Supaya kamu sehat, supaya kamu damai, maafkan ya. Maafkan orang-orang yang mungkin sudah membuat kamu rugi, sudah membuat kamu sakit. Karena hal ini membuat kamu jadi lebih sehat ya. Jadi lebih baik dan rezekimu juga akan lancar, tidak tersendat nih. Udah ada kabar baiknya bahwa segalanya itu bisa terjadi baik-baik aja ya, asalkan kamu menggunakan pikiran yang baik ataupun tenang, maka semua akan sesuai dengan keinginan kamu. Makanya orang-orang yang baik tuh gampang dapat rezeki ya. Enggak katanya. Mas Mada, orang baik tuh banyak menderita. Ini orang yang suka dimanfaatkan. Orang baik tuh bukan kayak gitu. Orang baik tuh gini ya, gak pernah ninggalin ibadah. Ibadah itu bukan bagian dari kewajiban, tapi memang kamu butuh sama Tuhan ya, kamu akan selalu ada dan selalu melakukan hal tersebut. Maka kamu akan mendapatkan hati yang tenang. Rajin bangun malam bukan karena kamu pengen mendapatkan sesuatu, tapi karena kamu membutuhkan ketenangan, membutuhkan kekuatan. Dengan cara bangun malam kamu bisa mendapatkannya. Kekuatan itu, keberanian itu datangnya dari hasil kerja keras kamu dalam melakukan doa di waktu-waktu yang berbeda dengan orang lain kebanyakan, karena waktu itu mustajab. Jadi kamu berusaha untuk bangun, tidak mengeluarkan modal kan, hanya butuh kekuatan dari kamu, kedisiplinan agar kamu bisa meraih cita-cita yang kamu inginkan. Jadi kalau menurut aku di sini memang orang baik itu bukan orang yang gampang dimanfaatin dan selalu hidup susah. Itu orang-orang bodoh namanya ya. Orang-orang yang tidak melihat kesempatan dan tidak mau berubah dari dimanfaatkan orang lain gitu loh ya. Kalau orang yang baik itu ya, kamu disakiti ya, kamu pasti tahu salahnya di mana. Kalau itu salahnya di kamu, kamu minta maaf. Kalau salahnya di dia, nah abaikan. Tapi tidak juga harus kembali untuk menjadi teman atau dekat dengan orang tersebut. Kasih jarak
ya, karena orang tersebut sudah meracuni kamu dan ngejelekin kamu, maka kasih jarak. Jangan pernah beri kesempatan untuk dekat lagi atau memanfaatkan kamu. Ya harus sebisa mungkin, sekuat mungkin kamu membuat diri kamu ini berharga di mata orang, ya, tidak dipermainkan. Terus satu kartu lagi ya. Ada two of wands ya. Beberapa dari tempat-tempat ini kemungkinan besar memang masih ditunggu ataupun masih sering dinanti oleh seseorang yang sudah berpisah. Jadi banyak orang-orang yang sudah mengalami putus cinta ataupun bercerai. Ini orang-orang lama ini masih mantau, berharap punya jalan untuk kembali ke kamu karena masih punya prediksi bisa hidup bahagia sama kamu, atau memang orang-orang yang ditemuinya dia saat ini tidak ada yang sesuai dengan kriterianya, bahkan mungkin jauh atau anjlok ya dari prediksinya dia ya. Untuk dia udah susah payah ninggalin kamu, pada akhirnya apa, dia nggak ngedapetin apa yang dia impikan ya, yang ada malah dia sekarang lagi punya banyak masalah. Jadi orang yang sudah meninggalkan kamu ini atau orang yang menyakiti kamu ini sekarang lagi banyak mengalami kondisi yang tidak baik. Secara pikiran banyak ruwet, hati gelisah, panas hati, dan dia banyak urusan yang tidak terselesaikan. Jadi buat teman-teman semuanya, pesannya adalah jangan melakukan pembalasan ya. Justru itu akan menyakiti kamu dan kamu kena karmanya. Dalam hidup ini kadang kita memang harus mengabaikan beberapa kondisi atau situasi ya, dan omongan rendah dari orang lain juga jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati dan pikiran, karena nanti ini bisa meracuni jiwa kamu jadi lemah dan malas untuk berjuang ya, atau bahkan juga malu untuk ya keluar, dan akan membuat sulit kamu. Pada akhirnya kamu akan dipenuhi oleh pikiran negatif yang akan merusak hidup kamu gitu, dan kamu akan cepat mati kalau seperti itu ya. Pokoknya teman-teman jangan mengikuti langkah orang lain. Awali semuanya karena niat kamu untuk perubahan dan dengan cara kamu juga ya, dengan caramu sendiri. Jangan dari hal yang kamu contek gitu. Hal ini efektif loh buat kamu untuk mencapai impian. Jadi kalau kamu punya cara, terlahirlah dari niatmu dan dari idemu sendiri. Itu yang paling bagus. Mungkin kamu dapat inspirasi dari orang lain, tapi kamu punya cara yang berbeda, pakai gitu. Kebanyakan gitu itu efektif buat kamu, buat kita gitu. Ketimbang kita nyontek orang, itu kadang-kadang kita benar-benar menghabisi energi, bahkan juga ngabisin modal gitu, yang membuat kita nantinya justru mendapatkan berujung kerugian gitu atau kebangkrutan. Ya buat siapapun teman-teman di sini yang lagi mau berjuang untuk lepas dari masa lalu, ya biarkan secara alami itu hilang dari hidup kamu. Tidak perlu berusaha untuk melupakannya, tetap jalankan kebiasaan yang baik agar kamu mendapatkan banyak kekuatan dan cahaya dari batin kamu sebagai petunjuk. Jadi ada kalanya ya banyak mendengar itu juga bagus ya. Jadi kemanapun teman-teman bicara dan ngobrol, kosongkan gelasmu ya, agar bisa menampung nasihat atau pesan yang baik, atau dapat menarik kesimpulan yang baik-baik dari kamu mengobrol dengan siapapun yang bertemu dengan kamu. Tapi kebanyakan orang-orang itu akan bagus hidupnya, terus bakal bagus masa depannya, itu kebanyakan memang keluarnya dari mulut kamu, karena kamu punya banyak petuah dari nasihatnya ya, banyak yang terjadi kebenarannya dari ucapan kamu. Jadi bukannya kamu yang nyari ilmu ke orang lain, tapi kebanyakan orang lain yang mencari ilmu kepada kamu ya. Oke, buat teman-teman semuanya, semoga kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Dan ini zodiaknya tambahan ya, ada Sagittarius, ada Cancer, Aquarius, ada Aries, ada Libra, ada Leo, dan Virgo. Dan inisialnya ada Q, N, X, T,
E S O F R M K J Y C Z A I W. See you next video. Sehat selalu dan semoga panjang umur. Bye bye.